Coba ya, tes. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Koko Busyarkiah dari Mesir. Wah, keren banget gak sih? Tinggi sekali kan, tuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Koko Busyarkiah, masih dari Piramida Giza bersama Kikau Talk. Nih kita lihat sekeliling dulu ya. Ini ada asisten sutradara yang biasanya jadi asisten. Oke, saya mau ngejawab pertanyaan beberapa teman-teman yang udah bertanya di beberapa laman. Kalau misalnya di sini ada yang mau ya nanya, silakan aja di Facebook, Instagram atau di YouTube-nya langsung. Oke. Pertanyaannya adalah, hai Mbak, nama saya yang pertama nih. Hai Mbak, nama saya Ica. Fresh graduate, belum lama lulus. Mau nanya Mbak, kira-kira bank yang memiliki dan menjual reksadana syariah itu di bank mana aja ya Mbak? Oke. Sebenarnya sih hampir semua bank, baik syariah maupun tidak, itu udah banyak yang menjual. Jadi gini, kalau reksadana syariahnya itu halal. Banknya sendiri sebenarnya adalah sebagai tempat penjualan gitu ya. Dan kalaupun misalnya banknya bank konvensional itu nggak masalah gitu sebenarnya. Karena apa? Karena kalau misalnya bank konvensional dia hanya jadi sebagai tokonya aja. Tapi kalau misalnya Ica mau lebih kafah gitu ya, ibaratnya mau lebih menyeluruh, maka Ica juga harus nanti belinya itu di bank-bank syariah. Itu yang pertama. Jadi lebih enak ya kalau misalnya di bank syariah terus udah gitu belinya reksadana syariah. Nih kita rame banget jadi saya sedikit teriak. Terus udah gitu nih Ca, kalau misalnya mau beli reksadana di bank mana aja, saya bisa bilang bahwa hampir semua bank sekarang ngejual. Bank syariah, bank konvensional, itu mereka ngejual reksadana syariah. Yang membedakan adalah berapa banyak reksadana yang bisa dijual setiap kali pembelian. Yang membedakan adalah itu. Jadi kalau misalnya di sini Ica nih misalnya nih ya mau beli reksadana, ada yang memang mensyaratkan misalnya harus 10 juta dulu, ada yang harus harus kayak 5 juta dulu, ada yang bisa dari 200.000. Jadi itu bebas gitu. Sebenarnya itu bebas gitu. Cuman lagi-lagi itu tergantung sama kebijakan bank masing-masing. Ibaratnya kalau misalnya kayak supermarket, ada yang punya kebijakan dia harus beli 5 paket, harus ada yang beli satuan bisa, ada yang harus beli retail gitu ya. Jadi macem-macem. Oke? Terus berikutnya dari Ana mau nanya nih, Mbak gini, dia tuh punya asuransi syariah unit link. Memangnya benar ya simulasinya? Kok nggak sama sih sama yang didapatin? Padahal udah ikutin aturan yang 10 tahun gitu. Terus dia sebut satu merek, per bulannya sekian gitu, kok tetap aja waktunya tiba terus dapatnya cuma 20 juta. Oke, pertama gini, kalau untuk asuransi yang basisnya adalah unit link, semuanya itu seperti itu ya Ana. Satu, teman-teman harus harus mengelola ekspektasi untuk asuransi yang namanya unit link gitu ya. Karena kalau unit link itu dia menggabungkan antara yang namanya asuransi dan juga menggabungkan antara produk investasi. Jadi digabung nih dua. Jadi kadang-kadang nggak full asuransi dan juga tidak full investasi gitu. Ada yang namanya COI, cost of insurance gitu ya teman-teman ya. Karena misalnya kalau misalnya amit-amit ada apa-apa gitu kan, itu kan harus dibayarkan oleh asuransi. Nah kalau misalnya di unit link gitu ya teman-teman, walaupun bilangnya adalah investasi, pada dasarnya dari investasi itu nanti akan digunakan untuk membayar asuransi yang ada. Terutama 2-5 tahun pertama itu larinya banyakkan untuk asuransi sebenarnya. Jadi teman-teman kalau misalnya emang mau gitu ya, kalau misalnya emang mau nih, bukan lagi ceramah Bu. Gak apa-apa, ntar diedit kok gampang. Jadi kalau misalnya kamu atau misalnya kayak Ana di sini ya, misalnya emang pengen punya namanya asuransi unit link, memang harus siap-siap. 5 tahun pertama biasanya uang yang dibayarkan bulanan, kalau dikalikan dengan 60 bulan, biasanya pun kalau diminta lagi hasilnya akan berkurang. Karena apa? Karena nanti larinya harusnya ke investasi, ke asuransi gitu. Nah kalau misalnya udah larinya ke asuransi nih, nanti nextnya 10 tahun lagi, 20 tahun lagi gitu ya, apakah juga hasilnya akan besar gitu ya, seperti yang ada di simulasi. Namanya juga simulasi ya, belum tentu berhasil. Coba deh lihat namanya, kita tuh bilangnya namanya apa sih tuh yang ada di calon polisinya, itu kan tanda bintangnya juga ada 5, jadi belum tentu juga gitu, bisa lebih bisa juga kurang. Jadi
kalau misalnya anak atau teman-teman di sini gitu ya, yang misalnya ini bakalan bener nggak nih angkanya bulat, nggak bakalan segitu juga. Kalau bisa segitu sih mungkin ya alhamdulillah, bisa juga lebih, kok tenang aja. Tapi yang pasti kalau misalnya kurang dari 5 tahun biasanya hasilnya akan berkurang. Tapi gimana kalau misalnya udah 20 tahun nih, hasilnya pasti berkurang nggak atau ada lebih? Bisa jadi hasilnya lebih loh. Kenapa? Karena kan kalau 20 tahun hasil investasinya tuh harusnya dia udah mulai ini ya, udah mulai tanda petik udah mulai berkembang kan sebenarnya kan. Nah, dari hasil investasi itu nanti akan digunakan untuk membayar asuransi yang ada gitu. Bisa jadi nih, bisa jadi masih ada sisa banyak. Tapi bisa jadi kalau investasinya lagi jelek malah dapatnya kita malah lebih berkurang. Terus ini udah dipanggil. Tapi yang terakhir, untung nggak ya simpan emas di Gadai? Nah, dia sebut merek gitu ya. Orang sorry nih sebut merek. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau nyimpan emas di Gadai atau dimanapun, teman-teman harus ingat bahwa ada yang namanya biaya Gadai atau biaya simpan. Itu yang kadang-kadang orang suka lupa, bahwa ketika beli emas Gadai ngerasanya bakalan cuma bayar harga emasnya doang, padahal kita itu terkontrak dengan yang namanya biaya Gadai. Nah, sebenarnya prinsip emas sendiri itu simpel teman-teman. Kalau misalnya emang mau beli emas, sebaiknya beli secara cash, tidak boleh pakai ngutang-ngutang, dan nanti disimpan sendiri. Sebenarnya sih kayak gitu. Cuman sekarang dengan model Gadai, sekarang dengan model nyicil, silahkan. Tapi mungkin teman-teman harus benar-benar paham juga terhadap resikonya masing-masing ya. Cuma kalau misalnya disimpan di Gadai, itu aja sih yang harus diperhatikan, biaya Gadainya gede atau enggak gitu. Nah, udah itu dulu pertanyaannya. Itu dulu pertanyaannya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi saya jawab di tempat yang berbeda lagi, karena ini kita baru hari kedua ya. Dadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa beli buku saya, jangan lupa baca, diubek-ubek aja videonya, dan jangan lupa kalau misalnya nanti ada pertanyaan silahkan buka Instagram saya aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.